Untuk apa saudara? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bisa juga di rumah kita sendiri, dimanapun kita berada, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau pada saat ini kita ada di rumah Allah, ya kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Itu adalah satu nilai yang luar biasa saudara. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan, kita dapat menikmati pertolongan dan pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian satu kali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Haleluya. Ditujukannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Glory, haleluya. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Glory, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan selama-lamanya yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat pagi ini kita akan dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kita boleh dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bejana yang baik. Bejana yang dapat memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja pada saat pagi ini Tuhan. Kami ingin memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Demikian hidupku di tangan-Mu.
dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Oh amin, haleluya. Mau seperti-Mu, oh ya wasakalamaya mas, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh haleluya, Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Oh dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Glory haleluya, amin. Bagaikan bencana, biarlah kita bagikan bencana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Demikianlah hidupku Tuhan, di tangan-Mu. Amin, haleluya. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, biarlah kami boleh dibaharui selalu. Amin, amin. Aku Allah dalam rumah-Mu, amin. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Oh haleluya, oh mau seperti-Mu Yesus. Oh amin, amin, amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Oh haleluya, oh mau seperti-Mu Yesus. Oh ori, oh haleluya, ori, amin, amin. Amin, 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 amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Oh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Mau seperti-Mu Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, seperti Engkau. Biarlah kami boleh disempurnakan selalu oleh kuasa Tuhan, selalu dalam segala jalan Tuhan. dalam
segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam Segenap jalanku memuliakan nama-Mu. dalam segenap jalanku, Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. haleluya, oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya, 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 terpujilah Haleluya. Tuhan, oh Haleluya. Haleluya. haleluya, Haleluya. amin, 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 amin. Haleluya. Biarlah kita boleh memuliakan Tuhan, karena hanya Dia yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dialah Allah yang patut kami muliakan. Haleluya. Dialah Allah yang patut kami tinggikan. Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dialah juru selamat kami. Dia yang sudah menjadi manusia. Allah sudah menjadi manusia untuk menebus kita, setiap orang yang percaya kepadanya Tuhan. Ketika kita percaya kepada Dia, maka Allah akan menyelamatkan dalam setiap kehidupan Amin. kita. Haleluya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya kepada Anak, tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah Engkau Yesus, Anak Allah, Juru Selamat kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saat ini kami boleh memuji, kami Haleluya. boleh menyembah, kami boleh meninggikan nama-Mu. Haleluya. Biarlah Roh Kudus Engkau terus bekerja pada saat ini Tuhan. Haleluya. Engkau Roh Kudus terus mengurapi kami. Haleluya. Engkau Roh Kudus terus membimbing kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Nanti Bapak Tommy yang pimpin kita dalam doa. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, kami sembah Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, haleluya,
haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh benar Tuhan, kami mau seperti Engkau Tuhan. Kami mau kudus seperti Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ya Tuhan dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ya Tuhan menjadi dupa dan wangi-wangian yang di hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah terus urapan-Mu ada di tempat ini ya Tuhan, mengurapi kami ya Tuhan, menguduskan, menyucikan kami ya Tuhan. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau kuduskan, sucikan hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk membentuk kami semua lewat firman-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Urapi kami, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan, agar kami dapat layak menerima firman-Mu Tuhan, agar kami dapat layak ya Tuhan melakukan firman-firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan namamu Tuhan. Kami tahu ada roh jahat, roh iblis ya Tuhan, yang tidak senang jalannya firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sehati, kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan hanya roh-Mu yang ada tinggal dalam hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Memang benar tujuan kita untuk datang ke gereja bukan hanya sekedar memuji Tuhan, mendengar firman Allah, tetapi kita mau ingin menjadi sama seperti Kristus, sama seperti Tuhan. Sebab kita adalah pengantin-pengantin dari Tuhan yang kita akan disanding di dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat firman Allah di dalam 2 Korintus pasal 4. Kita akan baca ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan firman Allah dengan judulnya di atas, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Kita baca sama-sama 2 ayat ini, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan, silakan duduk. Suatu ungkapan hati yang mendalam dari Rasul Paulus mengenai menjalani akan kehidupan ini. Hidup manusia ini tidak selamanya kita dalam kondisi tubuh yang hebat, yang kuat. Tetapi di dalam ayat ini bahwa tubuh manusia secara alami yaitu akan merosot dan merosot dan merosot. Tetapi dikatakan di sini bahwa namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari datang kepada sehari. Kata batinia di sini juga itu adalah sama dengan roh kita. Roh kita tidak akan menjadi pudar, tidak akan menjadi lemah kalau kita tidak mau melemahkannya. Roh kita sifatnya kekal, sifatnya abadi. Meskipun tubuh kita akan makin berkurang, makin merosot, tapi roh kita ini selalu dibaharui. Roh kita dibaharui dengan apa? Ini pertanyaannya. Bagaimana roh kita, batin kita dikuatkan, dibaharui, disemangati? Yaitu adalah firman Tuhan dan bersekutu di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Meskipun umur kita sudah tua sekalipun, tapi kita makin banyak menyelidiki, mau makan firman Tuhan.
kita makin banyak berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, tubuh kita boleh menjadi tua, tapi roh batiniah kita akan tetap baru, akan tetap kuat, akan tetap semangat. Itu yang firman Allah katakan. Nah, kita baca di dalam ayat ini disebutkan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Kemarin kita sudah ikuti firman Tuhan, proses demi proses dari Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf, Daud, Ayub. Kemarin kita ikuti Musa, orang yang sangat luar biasa itu ternyata dia 80 tahun diproses oleh Tuhan. Nah, kita lihat pada kesempatan ini lagi mengenai seorang rasul yang luar biasa. Ada 12 rasul. Kalau Yudas mati digantikan oleh Rasul Paulus. Kita lihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang Alkitab katakan di awal hidupnya jahat. Sebab memang Alkitab sebutkan dia adalah orang yang kaya dari keluarga, dia adalah orang yang pintar, dan dia juga masih muda, sudah disebut Farisi. Farisi itu orang yang menguasai hukum Taurat. Itulah yang disebut Paulus. Uniknya kita melihat bagaimana Saulus namanya awal, dia pernah dicegat oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mengejar orang Kristen sampai ke Syria atau sampai ke Damsyik. Dia ingin membunuh orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan pada waktu itu. Sebelum masuk kota Damsyik, maka Tuhan cegat dia dengan sinar yang begitu terang, membutakan mata daripada Saulus ini. Lalu Tuhan berkata kepada Saul, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ini kata Tuhan Yesus. Dari atas dengan cahaya yang begitu mengkilau, luar biasa cahaya itu. Saulus berkata, "Siapakah yang aku aniaya?" Tuhan berkata, "Aku, Yesus yang engkau aniaya." Paulus menganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan katakan Paulus sebetulnya menganiaya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan katakan aku yang engkau aniaya? Karena kita adalah satu tubuh dengan Kristus. Yesus sebagai kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Kalau kita disakiti oleh musuh, maka Tuhan pun ikut tersakiti. Betapa istimewanya hidup saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab apa? Tuhan selalu memonitor jalan kehidupan kita. Dia selalu melihat kita. Kalau ada orang aniaya kita, mempersakiti kita, dia tidak hanya mempersakiti kita, tapi dia menyakiti, menganiaya Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Lalu akhirnya Tuhan berkata, "Pergilah engkau di jalan lurus. Di sana engkau akan berjumpa dengan seorang murid Tuhan, Ananias." Lalu pada waktu itu juga Tuhan berkata kepada Ananias, "Engkau akan didatangi oleh seorang yang bernama Saulus. Terimalah dia, doakanlah dia, tumpangkanlah tangan kepadanya." Betul, Saulus datang di rumah Ananias. Tapi sebelumnya Tuhan berkata begini, "Tuhan, bukankah dia orang yang sangat jahat? Dia meminta surat kuasa untuk mencari dan membunuh murid-murid Tuhan dan juga umat-umat Tuhan yang sudah menjadi percaya. Tapi kata Tuhan, aku akan menjadikan dia alat. Alatku," kata Tuhan.
Tidak apa-apa. Dan Tuhan katakan begini, aku akan tunjukkan kepadanya jalan hidupnya penuh dengan penderitaan. Dan sampai berada di rumah Ananias, 3 hari Saulus tidak makan minum. Ditumpangkan tangan, dia melek, lalu dia minta dibaptis pada saat itu. Nah, sejak dia percaya Tuhan, dia bertobat, dia orang pintar, dia sudah banyak mendengar kesaksian tentang Yesus. Maka dia mulai memberitakan siapakah Yesus, meskipun orang banyak takut pada waktu itu, rasul-rasul atau murid Tuhan pun takut awalnya. Nah, saudara, mulai dari sejak itu, hidup daripada Paulus ini atau Saulus yang diganti namanya Paulus, mulai menghadapi penderitaan demi penderitaan. Kalau kita lihat kemarin-kemarin beberapa tokoh beda-beda. Ini beda lagi. Saya mencari penjelasan tentang Rasul Paulus. Dia diperkirakan waktu umur 26 sampai 30. Diperkirakan waktu Tuhan memanggil dia di tengah perjalanan. Lalu kehidupan Paulus sekitar umur 60 atau pada tahun 64 atau tahun 65 Masehi, dia dibunuh oleh Kaisar Nero. Dan diperkirakan umur daripada Paulus 60 tahun waktu dia dipancung kepalanya. Kalau dia itu mulai dari 26 sampai 30 dia itu dipanggil Tuhan, berarti kurang lebih 30 tahun lebih dia menjadi murid, menjadi rasul, menjadi pelayan Tuhan, dan dia hidup begitu banyak sekali kesukaran, penderitaan yang dia alami. Memang spesial ini Paulus ini. Dia dicegat dan Tuhan berfirman kepada dia. Dan dia bertobat saat itu. Di dalam 2 Korintus 12, di situ dia diangkat oleh Tuhan, diperlihatkan tentang sorga. Luar biasa. Sampai dia katakan, waktu dia diangkat sampai ke surga tingkat 3, dia mendengar orang-orang yang ada di dalam sorga itu bercakap-cakap. Dan percakapan mereka itu tidak seperti kata-kata orang yang ada di dalam dunia. Penuh dengan kekudusan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan segala hikmat. Itulah yang Paulus katakan pada waktu itu. Tapi kita baca di dalam sejarah hidup daripada Paulus ini, dia adalah orang yang sejak percaya, sejak bertobat, melayani Tuhan, terus menerus dia alami kesukaran, kesulitan, tantangan, wow begitu banyak sampai dia mati. Betul-betul hidupnya ini dia persembahkan kepada Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 20, dia berkata begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi adapun aku hidup, yaitu Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu saya di sekolah Alkitab, masing-masing murid memberikan ayat spesial menjadi pegangan. Saya ambil Galatia 2 ayat 20 perkataan Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi kalau aku hidup, itulah Kristus yang hidup di dalam aku. Itu saya pegang sampai sekarang ini. Begitulah Paulus. Dalam perjalanan hidupnya, dia langsung melayani Tuhan, langsung memberitakan Injil, berbarengan dengan proses demi proses di dalam kehidupannya. Barengan melayani Tuhan, tetapi juga
dia diproses dalam pelayanannya kepada Tuhan itu. Sehingga kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak usah baca sebab bisa menyita waktu. Kalau kita bisa lihat dalam 2 Korintus 11, bisa baca di rumah, bagaimanakah penderitaan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam dirinya. Di situ mulai ditulis dalam ayat 23 dan seterusnya. Bagaimana dia dikatakan dia berkali-kali masuk penjara. Padahal dia tidak bersalah. Dikatakan dia dipukul habis-habisan di luar batas. Dipukul pakai tangan, ditinju. Dipukul di luar batas. Orang mungkin kalau cuma ditempeleng ya cuma sekali 2 kali. Tetapi dikatakan dia dipukul, dia disesah di luar batas. Di luar batas kebiasaan. Bayangin dia dipukul seperti apa. Mungkin di kepalanya benjol-benjol nih, mukanya, lehernya, badannya. Karena dipukul habis-habisan. Bahkan disebutkan di dalam Alkitab 5 kali dia dicambuk. Sekali cambuk ada 39 lempeng dalam cambuk-cambuk tersebut. Cambuk orang Romawi atau orang zaman dulu itu ada rotan seperti ini, panjang mungkin 1/2 meter, lalu dijalin sampai dijalin ada tali-tali diikatkan lempeng-lempeng besi. 39 lempeng besi yang ditaruh di rotan itu. Jadi sekali dicambuk 39 lempeng besi nempel ke seluruh tubuhnya. Dan itu dia alami 5 kali. Bisa bayangkan penderitaannya oleh sebab mengikut Tuhan. Dikatakan dia pernah dilempari dengan batu. Padahal dia tidak bersalah. Dia 3 kali disiksa hampir mati. Dia tidak ada salah. Cuma memberitakan Injil. 3 kali dia karam kapal. Hampir juga mati. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul. Dan selalu diancam oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Bahkan orang-orang di luar Yahudi pun tidak suka dengan dia. Karena dia memberitakan berita kebenaran. Wow, di mana dia pergi? Betul-betul dia menghadapi banyak sekali penderitaan dalam hidup. Alkitab katakan dalam pelayanannya dia seringkali tidak bisa tidur. Seringkali dia kehabisan pakaian yang layak untuk dipakai. Seringkali dia kelaparan dan kedinginan. Begitu penderitaan terus-menerus dia alami sepanjang kurang lebih 30 tahun. Siapakah dia? Orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dia dipercayakan oleh Tuhan menulis 14 kitab di dalam Perjanjian Baru. Dia diberikan oleh Tuhan hikmat, marifat dan urapan. Menulis mulai dari kitab Roma sampai kitab Ibrani. Siapa? Rasul Paulus yang menulis. Itu sebabnya dia disebut orang yang pintar karena tata bahasanya, karena juga kepintarannya itu ada di dalam dia. Dipercayakan 14 menulis kitab dalam Perjanjian Baru. Itu yang kita lihat daripada Rasul Paulus ini. Tetapi kita lihat dalam perjalanannya itu betul-betul dia alami penderitaan, kesukaran, ancaman, siksaan, dipukul habis-habisan, kelaparan. Kalau kita lihat semuanya ini, jangankan 2-3 saja masalah dihadapi, cukup dia meninggalkan Tuhan. Cukup dia berkata, aku tidak mau dianiaya, aku tidak mau disiksa, aku tidak mau dibunuh dan macam-macam. Tetapi tidak dia lakukan itu.
Ya. Malah seperti yang kita baca tadi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau saudara baca itu ayat dalam 2 Korintus ini, kita lihat betul-betul hidup Paulus menderita begitu luar biasa di luar batas seperti kebiasaan manusia yang menderita. Tapi dia simpulkan dalam dirinya bahwa katanya bahwa penderitaan itu ringan saja. Ringan saja sebab dibandingkan dengan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini ternyata memiliki makna yang besar di dalam dirinya. Memiliki arti yang sangat besar di dalam dirinya, yaitu apa? Penderitaan-penderitaan yang dia alami itu, Paulus tafsirkan positif bukan negatif. Yaitu dia katakan, penderitaan semuanya itu mengerjakan bagi kami, bagi saya, kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dia anggap semua penderitaan yang dia alami itu kecil, ringan, dia katakan. Bandingkan dengan kita, kalau kita dipukul habis-habisan, 3 kali disiksa sampai mati, tidak ada makan minum, dia dibasuhkan penjara berkali-kali seperti yang tadi saya sudah katakan. Kita mungkin berkata, Tuhan cukup, aku tidak tahan lagi ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi bagi Paulus dia katakan penderitaan itu ringan bagi dia. Sebab penderitaan itu akan mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Ini yang perlu kita pegang baik-baik, saudara-saudara. Jangan kalau kita ada masalah, ada persoalan, ada penderitaan, begitu sulit sekali dalam menjalani kehidupan ini. Kita bisa mudah marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kita bisa menjadi putus asa. Kita bisa bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu kita bisa meninggalkan Tuhan oleh semuanya itu. Sebab apa, saudara? Saya ingin sampaikan ini sampai berapa sesi ini. Banyak pengajar palsu sekarang yang menyebut nabi palsu, guru palsu, bahkan pendeta palsu. Mengajarkan mengikut Tuhan itu harus berhasil, harus enak, harus sukses, harus hebat, dan segala yang baik, segala yang luar biasa dan yang luar biasa, dan menolak yang namanya penderitaan. Memang enak untuk didengar, saudara-saudara. Dan pengajaran ini masih mendengung sampai sekarang ini. Dan begitu banyak orang yang tertarik. Apalagi diembel-embeli dengan firman Allah yang dikatakan, kamu akan diberkati, kamu akan sukses, usaha kamu akan diberkati. Oh ini itu, semuanya berbicara tentang berkat dan berkat dan berkat dan berkat. Dan banyak orang termasuk orang Kristen mencari ibadah yang model seperti ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gereja mereka penuh. Banyak orang berduyun-duyun datang. Saya ingin sampaikan ini supaya membuka mata rohani kita. Kita sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan ini. Dan disukai oleh banyak orang. Dan disukai oleh banyak juga orang Kristen. Paulus tidak menyebut penderitaan semua yang hebat itu dia anggap sangat berat. Sangat sulit. Dia sebutkan sangat ringan. Sebab dia tahu Allah izinkan dia alami itu semua untuk mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar
dari segala penderitaan kami. Kalau kita sampai berpikir seperti ini, kita jadi orang Kristen yang jebolan. Saya sebagai gembala sangat bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa saya dan saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak saja mendoakan jemaat, tidak saja untuk menyampaikan berita firman Allah, tetapi kami sebagai hamba Allah, Tuhan taruh beban, yaitu bagaimana mengkonter ajaran-ajaran yang menyesatkan pada akhir zaman ini. Ini yang paling berat, saudara. Berkhotbah bisa banyak sekali, buku-buku khotbah bisa, materi khotbah ada. Tapi berkhotbah dengan isi hati Tuhan itu tidak gampang. Berkhotbah bisa baca. Orang berkhotbah bisa belajar homiletik. Tapi tidak didasari dengan kasih dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanya saya sebagai hamba Allah, dengan kasih saya disuruh Tuhan mengingatkan jemaat Tuhan. Jangan sampai kekristenan kita gagal di tengah jalan. Oleh sebab karena banyaklah kesukaran, banyaklah kesulitan, banyaklah ujian, banyaklah tantangan yang kita hadapi pada akhir zaman ini. Jangan kita menyerah. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-16, di situ Rasul Paulus juga ingatkan, ini bukan masalah sepele. Di dalam Roma 8 ayat 16, dia katakan juga, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami sebagai orang Kristen, sehebat sebesar apapun, tidak sebanding. Saya baca dalam beberapa terjemahan, penderitaan sehebat apapun dikumpulin semua, lalu dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan, tidak ada seujung kuku atau tidak ada perbandingannya. Bayangin kalau kita ngerti, wah iya ya. Kalau kita tahu, waduh kenapa aku menderita, kenapa aku pikul salib, kenapa aku menyangkal diri, kenapa aku susah, kenapa aku begini, begitu dan sebagainya. Jalani saja hidup ini. Tuhan ada bersama kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan. Sebab justru Allah izinkan itu terjadi dalam diri kita. Supaya apa? Supaya seperti dalam ayat ini, akan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Rasul Paulus, dia sudah alami semuanya itu. Makanya dia ungkapkan ini. Saya lihat, oh ya, luar biasa sekali ini Rasul Paulus ini. Begitu hebat sekali penderitaan. Dan itu adalah seizin dari Tuhan untuk terus membentuk dia, untuk terus memproses dia sampai dia menjadi sama dengan Kristus. Ada ayat yang sangat saya senang, saudara, yaitu Roma 8. Di situ dikatakan dalam ayatnya yang ke-28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja di dalam segala hal, dalam susah, dalam senang, dalam masalah, dalam ujian, dalam tantangan, dalam persoalan, dalam penderitaan, dalam apapun itu, di situ ada Tuhan. Allah izinkan itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jangan kita lihat kesukaran, kesulitan itu,
Tapi kita lihat di ujung di situ, kita lihat, wow, ternyata Tuhan Engkau bawa saya sampai ke sini. Tapi kalau kita tidak mau menerima, ya urusan kita. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini tadi saya katakan. Tuhan melakukan segala hal untuk kebaikan kita. Untuk apa? Supaya kita dituntun, kita dibimbing, kita dibawa menjadi sama seperti gambaran anaknya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk kita diselamatkan, masuk sorga, menjadi pengantin bersama dengan Tuhan, akan masuk di kota Yerusalem baru, penuh kesenangan, kemuliaan. Maka inilah jalannya. Ini jalan. Orang menolak penderitaan yang seizin Tuhan, menolak kesukaran apapun itu, yaitu salah sendiri. Nanti nyesel, aduh kenapa ya saya cengeng, saya jadi orang Kristen yang manja. Menyesal, aduh, sebab saya selidik firman Allah. Sorga itu memang disediakan gratis oleh Tuhan. Tapi sorga itu bukan berarti murah. Harus ada perjuangan dari kita. Ada kesungguhan dari kita. Ada proses yang Allah sediakan untuk kita. Ada pengkhotbah berkata, dalam Alkitab berkata, setiap yang percaya sama Tuhan akan diselamatkan. Cuma itu yang dia pakai ayat. Jadi orang, oh saya percaya. Cuma ayat itu yang dia pakai. Yang penting katanya sudah percaya. Lalu tidak mau diproses, tidak mau dibentuk untuk menjadi sama seperti Kristus. Itu jangan mimpi untuk masuk surga atau diselamatkan. Kita lihat di dalam ayat-ayat ini, bagaimana Rasul Paulus simpulkan penderitaan yang ada sekarang ini ringan, tidak berat. Dan semua itu ada tujuan dari Tuhan. Untuk mendatangkan kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Bayangin, melebihi dari segala-galanya. Apa yang dimaksudkan di sini? Dunia yang ada ini memiliki segala-galanya. Kemuliaannya, kesenangannya, hartanya, segala macam yang ada dalam dunia ini tidak ada artinya. Kemuliaan Allah melampaui, melebihi segala-gala yang ada di dalam dunia ini. Maka itu sebabnya dikatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Roma 8 ayat 16 tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah berikan. Firman Allah ini disampaikan, mari supaya kita menjadi orang Kristen tidak manja. Jadi orang Kristen tidak cengeng, tidak dijawab oleh Tuhan, langsung kecewa, langsung bersungut. Salah sedikit cukup alasan untuk tidak ke gereja. Ya ampun, mung semono baik jadi alasan. Wis rugi. Dan ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu, pendeta palsu juga memang seperti itu. Yang penting sira percaya Yesus, wis pasti sira selamat. Ini yang orang dengar, tapi tidak diproses. Tidak mau menerima proses. Pengen enak baik. Nah, di sini kita lihat saudara, kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7, 2 Korintus pasalnya yang ke-12, di situ diceritakan bagaimanakah Paulus diangkat oleh Tuhan naik ke sorga, di langit yang di sorga ketiga dikatakan dalam ayatnya yang kedua.
Dia ceritakan di situ. Hebat sekali. Ya, kenapa Paulus itu dia itu kokoh kuat. Dia anggap percobaan-percobaan yang berat sekali itu dia anggap ringan. Karena apa? Ada dua tadi. Dia langsung mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua, dia itu diangkat naik ke surga. Diperlihatkan tentang surga. Kalau itu ditulis di dalam ayat yang kedua, 2 Korintus 12, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di luar tubuh, entah di luar tubuh aku tidak, Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Allah angkat dia ke surga. Dia tidak ngintip, diangkat betul-betul. Lalu dia berjumpa dengan orang-orang yang ada di surga. Lalu apa yang dia dengar dikatakan dalam ayat ini? Dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Kata-kata apa? Bahasa sorga. Bahasa sorga. Bukan bahasa dunia. Disebutkan dalam ayat ini kata-kata yang tak terkatakan dan yang tidak boleh diucapkan manusia. Kenapa tidak boleh diucapkan oleh manusia? Sebab kata-kata yang didengar itu kata-kata yang mulia, kata-kata yang kudus, kata-kata dari surgawi, bukan karangan manusia. Kata-kata yang penuh dengan makna, penuh dengan hikmat daripada Allah. Dia katakan bahwa dia dengar kata-kata yang tak terkatakan. Apa dia malu dengan perkataan-perkataan manusia di bumi ini? Seringkali perkataan keluar seperti kebun binatang. Kata-kata sembarangan. Tapi pada waktu Paulus masuk, diangkat ke surga, dia lihat kata-kata yang tidak terkatakan, begitu indah, begitu mulia, begitu kudus. Dan kata-kata itu tidak boleh dikatakan manusia. Sebab apa? Manusia ake dosae. Tuhan perlihatkan itu. Entah berapa lama dia diangkat oleh Tuhan, tapi dia diperlihatkan itu. Maka itu sebabnya dia pernah berkata begini dalam Roma 8 ayat 30, 34, 35. Siapa yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Tidak ada. Orang akan mengintimidasi saya. Orang akan mengancam saya. Orang akan membuat saya datang dengan pedang sekalipun, kematian sekalipun. Tidak ada makanan, tidak ada pakaian, penderitaan, kesukaran. Tidak akan ada, sebab tidak ada yang memisahkan aku dengan kasih daripada Kristus. Dia menjadi satu dengan Kristus. Dia melihat sorga. Itulah yang jadi kekuatan di dalam kehidupannya. Oh, tidak sia-sia aku berjuang. Tidak sia-sia aku mengiring Tuhan. Tidak sia-sia aku melayani Tuhan. Tidak sia-sia aku berkorban. Aku mendengar kata-kata dari surga yang begitu menakjubkan. Baru mendengar saja sudah begitu luar biasa. Apalagi nanti sudah menetap di surga. Kata-kata kita di dunia tidak laku. Sebab kata-kata dalam dunia ini banyak sekali yang kotor, banyak yang jahat. Tapi kata-kata di surga penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kebenaran daripada Tuhan. Dan itu namanya bahasa surga. Kenapa ayat ini ditulis? Untuk mengingatkan kita. Paulus menulis ayat ini. Suatu prestasi rohani yang dialami oleh Rasul Paulus. Sampai dia dengar suara Tuhan mencegat dia. Dia dibawa sampai ke surga.
Tetapi kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, dikatakan ayat 7, supaya aku tidak meninggikan diri oleh sebab semua yang aku lihat di sorga itu. Itu yang dia katakan. Maka Tuhan memberi duri di dalam dirinya. Ya, dikatakan aku diberi suatu duri ayat 7 dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis menggocok aku, mempermainkan aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Sebab prestasi pengalaman ini memang begitu dahsyat. Dia bisa melihat sorga. Luar biasa. Orang itu bisa kemana-mana dia bangga-bangga. Saya sudah lihat sorga, saya sudah lihat sorga. Untuk mencegah jangan dia menjadi sombong atau tinggi hati, Tuhan kasih duri dalam dirinya. Saya cari apa sebetulnya ini duri ini. Ada banyak sekali, bab tidak dijelaskan terperinci. Ada banyak tafsiran. Duri itu ancaman-ancaman orang katanya terhadap Paulus untuk dibunuh. Tapi ada juga yang menafsirkan duri itu ada sesuatu sakit yang sangat membuat dia menderita, yang tidak bisa terobati, tidak bisa diobati. Pokoknya selalu bikin dia sakit. Seperti ditulis dalam ayat ini, yaitu diberi suatu duri dalam dagingku, seorang utusan iblis menggocok aku. Menggocok, mempermainkan, menyakiti, menyiksa, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya aku jangan meninggikan diri itu. Sebab percuma. Semua perjuangan Paulus sirna, tidak ada arti jikalau dia menyombongkan diri. Maka Tuhan izinkan ini terjadi. Begitu juga dengan kita. Seringkali penyakit kita ada kelebihan sedikit, kita bisa naik, merasa diri lebih baik dari orang lain, tanpa sadar kita jadi sombong, jadi tinggi hati. Apapun itu, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari, bahkan pun dalam pelayanan, bahkan pun pendeta tidak luput. Kesombongan ini selalu mengintai kita, sebab merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Ini musuh yang sangat bahaya sekali. Makanya seringkali Tuhan kasih duri sama kita. Kita yang tahu itu dengan Tuhan. Tuhan kasih duri. Tuhan kasih masalah. Tuhan kasih cobaan. Tuhan kasih ujian. Tuhan kasih penderitaan. Tujuannya apa? Supaya kita ajak sobut. Itu saja. Sebab kalau sobut tidak masuk surga. Meskipun hebat pelayanan. Lucifer itu hebat pelayanannya. Tapi dilemparkan dari surga. Karena sobut. Ya. Apa yang kita lihat tentang Rasul Paulus? Bahwa Paulus meskipun dalam penderitaan tidak mengendorkan semangatnya melayani Tuhan, mengiring kepada Tuhan. Tidak mengendorkan kasihnya kepada Allah. Penderitaan yang begitu hebat tidak mengendorkan perjuangannya, tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia hilang harapan, kecewa atau bersugut sama Tuhan, tidak. Dia anggap semuanya itu wajar. Bahkan cuma ringan, bahkan cuma sementara saja. Nah, lalu kita lihat di dalam ayat yang tadi saya sentil, ya, bahwa proses Allah kepada Paulus, memang dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Sementara dia dipakai, sementara Tuhan terus proses dia. Jangan kaget kalau kita sudah dipakai Tuhan, melayani Tuhan, mengiringi Tuhan dengan baik, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Jangan kita anggap sudah aman, tidak ada masalah, tidak.
Allah akan terus memproses kita karena Dia mengasihi saya dan saudara-saudara. Dan kita lihat bahwa Paulus ya dalam suka duka diproses, dia lewati semua dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya apa? Ini poin-poin yang penting. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12, di dalam ayatnya yang ke-9 berkata begini, atau 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya Tuhan utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia minta, Tuhan ambil ini, aku tidak tahan, aku tersiksa, aku sangat sakit. Tapi Tuhan kata, oh wis cukup kasih karuniaku yang aku sudah berikan kepadamu. Justru duri dalam daging, penderitaan yang aku izinkan datang kepadamu, itu dikatakan supaya kuasaku, kuasa Allah menjadi sempurna di dalam hidupmu. Kuasa Allah akan dinyatakan dengan limpah di dalam hidupmu. Mau pilih mana? Kuasa Allah yang limpah, kuasa Allah yang sempurna, atau kau menolak duri? Wow, Paulus ingat, wow, aku ingin supaya kuasa Allah menjadi sempurna di dalam diri saya. Itu harta rohani yang luar biasa. Lalu dia katakan juga dalam ayat berikutnya, ya, yaitu supaya, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pertama, supaya kuasa Allah menjadi sempurna dalam dirinya. Lalu ketiga tadi kesombongan, dia menjadi orang rendah hati, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Siapa yang tidak ingin kuasa Allah yang maha tinggi terus menaungi sepanjang hidup kita di dunia ini? Paulus, kau tidak mau menerima duri, kuasa Kristus tidak akan turun menaungimu. Pilih mana? Paulus memilih apa? Kuasa Kristus turun menaungi saya. Di mana saya pergi, di mana saya ada. Orang Kristen cetek tidak paham ini. Orang Kristen rohaninya juga tidak sungguh-sungguh tidak paham ini. Tapi ini kebenaran firman Allah yang perlu disampaikan. Satu, Paulus diajar Tuhan melalui duri supaya jangan sobek tapi rendah hati. Kedua, dengan duri itu supaya kuasa Allah menjadi sempurna dalam kehidupan Paulus, supaya kuasa Kristus ketiga terus menaungi di dalam kehidupannya. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kelemahan di sini bukan lemah fisik, tetapi ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Atau saya bacakan, karena aku senang dan rela di dalam ketidakberdayaan aku, ketidakmampuan aku. Di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, atau sebab jika aku tidak mampu, jika aku tidak berdaya, maka aku menjadi kuat karena kuasa Kristus menaungi dia. Kuasa Allah sempurna di dalam dirinya. Ini saudara, kita buka mata rohani kita. Kita bukan sekedar hanya datang ke gereja hanya untuk menyanyi, oh dengar khotbah lalu pulang. Tidak. Ada tujuan yang Allah sudah tentukan dalam kehidupan saya dan saudara. Paulus diproses Tuhan sejak dia bertobat, bahkan sampai dia mati. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat,
Setelah dia divonis untuk dibunuh oleh Kaisar Nero. Hari-hari terakhir dia hidup, apa yang dia katakan, saudara. Dia katakan begini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan seterusnya. Hari kematianku, entah besok, entah malam ini, entah besok sore atau besok malam atau kapan. Tapi aku sudah siap. Aku tidak takut, aku tidak khawatir, aku tidak kecewa sama Tuhan. Aku tidak marah sama Tuhan. Tapi apa yang dia katakan dalam ayat seterusnya. Karena aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia sebagai orang Kristen. Dia sudah bertanding mengiring Tuhan. Melayani Tuhan. Bagaikan pertandingan. Dan dia sudah bertanding dengan baik. Ibarat pertandingan, tidak pernah dia didiskualifikasi. Tidak pernah. Dia bertanding dengan baik. Bertanding dengan jujur. Bertanding dengan penuh keberanian. Dan dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Jangan mengakhiri pertandingan hidup. Ujung-ujungnya jadi tidak baik. Jangan. Kedua, aku sudah sampai garis finish. Sudah garis akhir. Mau apa lagi? Aku sudah lakukan tugas pekerjaan. Aku sudah bekerja dengan ulet, dengan sungguh-sungguh. Aku sudah sampai garis akhir. Oke, tinggal menunggu kematian. Aku tidak takut. Dan ketiga, dan aku telah memelihara iman. Sampai dia mati, dia pegangin. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Sampai garis akhir. Dia pelihara iman. Makanya ayat 8 di situ dikatakan. Itulah sebabnya aku yakin. Mahkota kehidupan Allah sudah berikan, sediakan untuk saya. Tapi bukan saja untuk saya. Tetapi untuk kamu. Untuk saya dan saudara. Yang betul-betul mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang mau diproses seperti Paulus. Kamu juga akan mendapat mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Paulus tidak main-main, tidak asal ngomong. Dia yakin, dia sudah diangkat naik ke surga. Dia tahu ada mahkota. Apa artinya? Dia tidak saja hidup kekal, dia juga akan dapat warisan surga. Ada kota Yerusalem baru. Dan ada kesenangan, kemuliaan yang tiada taraknya. Dan juga akan mendapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran sebagai lambang prestasi besar yang apa yang dia kerjakan dalam dunia ini. Maka itu sebabnya saudara, jangan takut yang namanya proses. Jangan takut Allah mau membentuk kita. Allah bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan supaya kita menjadi sama dengan gambaran anaknya, itulah Yesus Kristus. Mari pagi ini kita berkata, Tuhan, saya mau jadi orang Kristen, anak Tuhan, tidak cengeng, tidak manja. Saya jadi orang Kristen, anak Tuhan yang serius. Saya akan bertarung, saya akan maju, apapun tantangan yang akan ada di depan saya akan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak biarkan saya, pasti. Meskipun ada duri dalam dagingku, Tuhan tidak mendengar doa, menjawab doa kita. Tetapi kita yakin Tuhan selalu setia, saya dan saudara. Sehingga kita dapat berkata, penderitaan yang ringan, yang sementara akan mengerjakan kemuliaan yang tidak ada bandingannya di dalam dunia ini. Tuhan berkati, kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Meskipun Tuhan tidak menolongku, mungkin Tuhan tidak tolong kita, karena memang kita ada di dalam proses ya Tuhan. Meskipun ada duri dalam dagingku seperti Paulus, kita tetap memilih untuk tetap percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kita tak terjawab, meskipun hati kita habis lenyap, tetap kita percaya, jangan bimbang. Haleluya.
Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Oh, meskipun doaku tak terjawab, amin. Meskipun hatiku habis lenyap, amin. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan menolong. Oh, berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Oh, berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, puji Tuhan, meskipun Tuhan tak menolongku, amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, amin. Kita renungkan kata-kata nyanyian ini. Meskipun Tuhan tidak menolong kita, meskipun ada duri dalam daging datangkan susah, penderitaan, siksaan dalam diri kita, kita tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kita belum terjawab oleh Tuhan, amin. Oh, aku tak meskipun hatiku habis lenyap, amin. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali, amin. Oh, berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau mengatakan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus. Oh, ya masakalama. Katakan, meskipun Tuhan tak menolongku, amin. Oh, meskipun Tuhan tak menolong, haleluya. Seperti Rasul Paulus, dia mengalami begitu banyak penderitaan, kesukaran dari sejak dia percaya dan bertobat sampai hari kematiannya. Tetapi dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, meskipun doaku tak terjawab, oh, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih. Biar kita tetap memilih percaya, haleluya, dan terus mengucap syukur, haleluya. Oh, kali-kali Kau menolong, amin.
Oria basakalama ya bala basakalama. Haleluya. Oh dalam oh Yesus. Kita nyanyikan refnya. Bapak Rudi berdoa, amin. Oh berkali-kali Kau menolong, glory, amin. Berkali-kali Kau kuatkan, Yesus, Yesus. Oh Bapa ya masakalama ya, Kau ada, Yesus. Sekali lagi, berkali-kali Engkau menolong. Oh berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, amin, amin, amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, amin, haleluya. Oh dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus. Sekali lagi, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia, amin. Oh dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, 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 haleluya. Gloria, bala, 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 bala. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh Kau terlalu baik di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kami merasakan berkali-kali Engkau menolong kami ya Bapa. Bahkan kami merasakan Engkau berkali-kali menguatkan kami ya Tuhan. Karena itu biarlah lahiriah kami merosot ya Bapa. Tapi kami yakin dan kami percaya batiniah kami selalu dibaharui dari hari ke hari ya Tuhan. Sehingga kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala di hadapan-Mu ya Bapa. Penderitaan, persoalan, masalah, intimidasi, kesusahan ya Tuhan tidak pernah akan sebanding dengan kemuliaan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Inilah janji daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu ya Bapa. Biar apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan tertanam di dalam hati pikiran kami, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bahkan kami terus belajar melakukan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menyadarkan kami ya Tuhan. Bahkan hanya firman-Mu yang sanggup menguatkan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi ya Bapa, situasi seberat apapun ya Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap taat, kami mau tetap sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Inilah janji iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu Bapa di dalam surga,
Melalui kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kuatkan kami terus ya Bapa. Berikan kemampuan buat kami ya Tuhan, untuk kami terus bersama Engkau melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala Ibu Rohani, anak cucu menantu mereka semua. Bahkan berkati kami juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Kau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.